Dan saat kita terbiasa merendahkan, menilai, menjatuhkan orang lain, jika ternyata yang kita jatuhkan benar, maka kita untuk meminta kebenaran dari orang yang kita rendahkan itu menjadi malu. Wal ihsan, untuk berbuat baik. Sadar hamba, karena di dalam diri ada kehadiran Tuhan, maka kita mengembangkan potensi diri kita, maka akal kita gunakan supaya mengendalikan hawa nafsu kita, dan hawa nafsu ini supaya tidak menjajah hawa nafsu, supaya tidak menjajah akal dan hati kita, atau tidak menjajah akal dan hati nurani kita. Wa ta'idhi kurba, membangun bangunan kebersamaan, kekeluargaan, support, mendorong, sadar bahwa kita itu makhluk sosial, zon politiken, maka kita akan berkomunikasi dengan komunikatif yang baik, musyawarohan, ridul kurba. Kekurangan yang kita miliki, bagaimana supaya kita melakukan, katakanlah, untuk saling menutupi, wal munkar. Inilah kaitannya dengan akal, kaitannya dengan nalar. Wal bab, tahu batas hak, tahu batas antara yang menjadikan kita akan rusak dan kita akan menjadi berkembang. Kita mengetahui batas perilaku-perilaku yang negatif dan perilaku-perilaku yang positif. Kita tahu batasan-batasan ini. Jika tidak kita terjenguk, kalau tidak kita akan larut dengan keadaan dan situasi yang saat ini, boleh saya katakan, kedajalan sungguh sebenarnya telah merajalela. Kedajalan bisa jadi telah merajalela. Saat data yang namanya perzinahan, minuman keras, olok-olokan, klaim kebenaran, orang kenal ngaku bener, wawasan dikatakan ilmu, pedomannya tidak dari al-haq min rabbik, tapi pedoman dari kebenaran, dari buku, dari kesepakatan, dari hasil perspektifnya sendiri, dari rekayasa hasil pemikirannya, kemudian dianggap kebenaran, intuisi dianggap iman. Pada saat ini adalah mengetahui batas ini, batas antara yang hak dan yang batal, batas antara orang yang cerdas dalam pengertian cerdas berfungsinya hati nurani dan jahiliyah. Jahiliyah itu bukan masa lalu. Kalau kita mendengar jahiliyah itu kan ngoreksi terhadap diri kita sendiri. Bisa jadi kita akan jahiliyah kalau kita tidak mengetahui batas tatanan syariat yang benar. Sekarang tatanan, ya kita kan tidak kaku memang, tapi bukan berarti batasan-batasan itu ditiadakan. Batasan-batasan tentang syariat, batasan hubungan laki-laki perempuan, ini yang juga harus diperhatikan bagi kita, bagi siswa, bagi santri. Jadi Ustadz juga harus mengingatkan namanya, dan santri harus sadar kita membutuhkan satu support. Kalau ditegur berduaan laki-laki perempuan itu ojo nesu, begitu, harus bersyukur gitu. Nek nesu berarti pertanda bahwa di dalam diri kamu itu dilingkupi oleh setan. Kalau kita marah berarti setan ada di antara kita. Setan itu bukan makhluk lain, setan itu mungkin diri kita. Sopo yo sing nesu itu kan gitu. Itu setan marah. Saat normal kita menegurnya kan normal dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara-cara yang baik.
apalagi di tempat gelap kan gitu, dan seterusnya. Itu harus waspada, hati-hati kita. Jamaah rahimakumullah. Pada saat kita berbicara terkait dengan perilaku hati-hati dan waspada yang di zaman ini tadi sangat matur, kedajalan itu bisa jadi ya sudah merajalela, yang benar disalah-salahkan, yang salah diangkat-angkat. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Benar dan salah, benar yang dan salah bukan karena perbuatan dan apa yang dilakukan, tapi benar dan salah karena keuangan, karena dibeli. Itu sebenarnya kan di zaman Dajjal memang seperti itu. Kita nggak menyebut si A si B-nya Dajjal, enggak, tapi di zaman Dajjal itu memang perilaku itu subur, perilaku itu subur. Hanya pada saat kita dalam membangun sebuah bangunan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, belumkah datang kesadaran terhadap diri kita? Belumkah waktunya datang kita untuk berjihad, memerangi diri kita, supaya kita nggak larut terhadap keadaan dan situasi yang akan menjerumuskan kita dan generasi selanjutnya, generasi ke generasi. Belum waktunya ke alam ya'ni ladin amanu ahtasyaqulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang atau penduduk bumi, itu yang pertama, untuk beriman, sehingga untuk dapat menyatakan saya bersaksi, sehingga fitrah manusia yang berada di dalam jiwa, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah, itu dikenali dengan sebenar-benarnya, sehingga tahu orientasi hidup dan tujuan hidup, dan mengetahui jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan setelah masa pakai jasad habis. Karena yang dapat diberi peringatan itu adalah mereka yang mengetahui alamat pulang dengan pasti. Mereka yang takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak fasya' wal munkar, itu adalah mereka yang mengenali dengan pasti tujuan hidup, untuk apa hidup, dan kemana kehidupan yang kita jalani. Siapa yang mengenal jati diri fitrah manusia yang berada di dalam diri yang fitrah manusia dari Allah, maka akan mengenali Tuhannya. Bersaksi, karena awalnya memang hidup itu adalah makrifat, mengenal keberadaan Tuhan. Dan kedua, belum saatnyakah orang-orang yang telah beriman sebagai bentuk penggenapan atau melengkapi tatanan lahir dengan butiran iman fi qulubikum yang diletakkan di dalam dada, untuk khusyuk, untuk menjadi titik punjer di semua aktivitasnya dengan zikir, ada keberadaan dia al-ghaibullah di dalam rasa hati, dan kepada apa-apa yang telah diturunkan dari al-haq min rabbik. Artinya bahwa pada saat ada ungkapan wa makna zela minal haq, apa-apa yang diturunkan, yang ditunjukkan, yang dibuka dari tentang hakikat, ada kebenaran. Ini menunjukkan bahwa berarti kebenaran itu ada yang wenang, hak dan sah, yang mengetahui persis apa itu kebenaran, bukan hasil kesepakatan. Kebenaran kehidupan karena mengenal keberadaan Tuhannya. Dan menjadikan kita ini supaya tidak menjadi orang yang berkehidupan dalam kendali angan-angan, wa ma'amanihikum wa ma'amanil kitab, khayalan, rekayasa, pemikiran, rekayasa hasil kesepakatan, kebenaran hasil kesepakatan dari prasangka. Dikatakan prasangka karena tidak mengenal, dikatakan prasangka karena kita mengetahuinya dari membaca, dikatakan prasangka karena kita hanya mengira-ngira, dikatakan prasangka, dikatakan tafsir, dikatakan praduga karena hanya bersifat wawasan, kemudian dianggap sebagai pengetahuan, dan pengetahuan ini dianggap sebagai ilmu.
Yang ini yang menjadikan berada di dalam prasangka. Supaya kita tidak berprasangka, maka kita mutlak harus mengenal dengan sebenar-benarnya kehidupan ini, mengenal diri kita yang lahir ini sebagai potensi, sebagai kendaraan hati nurani, ruh dan rasa untuk menyatakan kembali kepada Tuhan, untuk menyatakan kehidupan yang abadi. Menyatakan kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan yang fitrah, yang asal fitrah dari Allah, maka kembali kepada Allah, rojiun, kembali kepada Tuhan, irji ila rabbik, kembali kepada Tuhan. Pada saat dikatakan prasangka kebenaran, karena nggak tahu persis tentang kebenaran, sehingga hanya menyembah nama-nama, hanya menyembah sifat-sifat, hanya menyembah konsep-konsep tentang yang diintuisikan, disepakati, sifatnya Tuhan, sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Hafal itu dikira menyembah Tuhan, dikira telah mengenal Tuhan. Maka kita berada di dalam prasangka, merasa cukup dengan buku, tapi nggak bisa kita tuh mengenal sesuatu itu dari buku, itu kan nggak bisa. Kalau untuk bikuku, untuk referensi, iya bisa. Tapi kalau dijadikan pijakan bahwa telah dikatakan mengenal, kamu bisa mengenal Pak Karno, bisa mengenal Pak Harto dari buku itu, wawasan tentang Pak Karno, wawasan tentang Soeharto. Jika kamu telah mengenal Pak Harto, ada buku menguatkan atas apa yang telah kamu kenal kepada yang bersangkutan. Kamu mengenal, kalau keluarga, kamu mengenal anak, mengenal bapak, kamu mengenal bapak kamu mengenal ibu kamu, mengenal orang tua kamu. Kemudian pada saat ada buku berkaitan dengan akhlak dan adab kepada orang tua, maka buku itu menjadikan kamu punya pengetahuan yang menguatkan atau mengukuhkan atas kamu sebagai anak yang memiliki orang tua, bagaimana kamu berinteraksi, bagaimana kamu berkomunikasi, karena kamu telah membaca buku tentang akhlak, Aqidatul Awam umpamanya, Wasoya umpamanya, sehingga pada saat kamu belajar tentang itu, kamu menjadi ngerti bagaimana anak kepada orang tua. Tapi kamu nggak bisa kenal kepada orang tua kamu kalau kamu memang nggak punya orang tua. Dari membaca buku, kamu membaca buku kemudian kamu merasa punya orang tua, telah kenal kepada orang tua, itu jenenge wong umpamane kowe. Kalau ini kan perumpamannya yang mudah, kalau keluarga, pada saat kamu membaca tentang keluarga, bagaimana keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang baik, kamu membaca tentang buku tentang keluarga, tentang istri, tentang suami, dan seterusnya dan sebagainya, kamu baca sedemikian rupa, tapi kamu nggak pernah berkeluarga. Faktanya enggak, ya kamu nggak bisa kenal dengan istrimu, kamu nggak kenal dengan suamimu, wong duwe bojo aja ndak. Walaupun kamu membaca buku tentang muasasah, tentang kehidupan keluarga, kan begitu toh logikanya. Nah, pada saat, tapi kalau kita punya istri atau punya suami sebagai keluarga, kemudian membaca buku, maka menguatkan perilaku keluarga itu. Untuk dapat zikir harus mencari hingga ketemu yang dapat menunjukkan bagaimana cara berzikir.